Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Heat tube adalah bagian frame sepeda yang menyangga batang fork sepeda. Bentuk dan diameter heat tube akan mempengaruhi kinerja kemudi sepeda. Sedangkan desain dari heat tube akan menentukan headset mana yang bisa kita pasangkan. Banyak ragam bentuk heat tube, khususnya bearing headset. Tetapi setidaknya ada 3 bentuk yang sudah menjadi standar umum SHIS, Standardized Headset Identification System, yaitu External Cab atau EC, Integrated Headset atau IS, dan Internal atau Gyrostat atau ZS. Detail tentang headset ini akan kita bahas secara khusus di video tentang headset. Kembali ke heat tube. Saat ini, bentuk heat tube yang lagi populer adalah heat tube tapered. Apa kelebihan dan kekurangannya akan kita bahas. Tetapi sebelum itu, ada baiknya kita kupas dahulu seluk-beluk heat tube. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Diameter heat tube. Sering terjadi kesalahan ketika menyebut diameter heat tube, apalagi bila hanya menyebutkan heat tube standar atau oversize. Ukuran 1 inci atau 25,4 mm, 1/4 inci atau 31,8 mm, 1/8 inci atau 28,6 mm, dan 1,5 inci atau 38,1 mm sebenarnya adalah ukuran diameter batang kemudi atau fork. Diameter dalam heat tube mengacu kepada diameter luar dari headset. Untuk sepeda baru, data diameter heat tube terkadang dicantumkan dengan jelas, biasanya pada bagian headset, khususnya untuk sepeda menengah ke atas. Misalnya Xtrada 5 mencantumkan headset ZS44 /28.6 ZS 56 /40, tetapi Premier 4 hanya mencantumkan Gyrostat tanpa keterangan diameter heat tube dan stereo column. Arti kode headset tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Dari kode headset tersebut yang menggunakan standar penulisan SHIS, dapat kita ketahui bahwa Xtrada 5 menggunakan heat tube jenis tapered karena diameter heat tube atas dan bawahnya berbeda, 44 dan 56. Angka 44 dan 56 bukanlah angka sesungguhnya. Anggaplah sebagai kode saja. ZS44 biasanya memiliki diameter dalam antara 43,9 mm sampai 43,95 mm. Jadi, agar lebih pasti berapa diameter heat tube kita, mau tidak mau harus mengukur sendiri. Besar kecilnya diameter ini mempengaruhi pengendalian kemudi. Semakin kecil diameter batang kemudi, maka kemudi lebih responsif. Sedikit saja kita memutar kemudi, maka roda depan akan berputar lebih lebar. Semakin besar diameter batang kemudi, maka kekakuan dan daya tahan kemudi pun semakin meningkat. Kemudi yang lebih kaku berarti pergerakan kemudi pun lebih presisi. Dan dengan diameter yang lebih besar, daya tahan kemudi, khususnya bagian bawah heat tube, lebih kuat ketika menerima beban, khususnya benturan ketika drop. Bentuk heat tube. Awalnya, orang hanya membedakan heat tube dari ukuran. Berapa diameternya, berapa panjangnya. Sekarang, orang juga harus memilih dari segi bentuk heat tube. Bentuk standar yang memiliki diameter atas dan bawah yang sama, atau tapered yang memiliki diameter atas lebih kecil dibandingkan diameter bawah. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, diameter batang kemudi mempengaruhi pengendalian kemudi. Ingin sepeda lebih responsif di tikungan, kita tinggal memilih batang kemudi dengan diameter yang kecil. Ingin kemudi lebih kaku dan kuat, tinggal pilih batang kemudi dengan diameter yang besar. Tetapi bagaimana bila ingin sepeda lebih responsif ketika bermanuver di tikungan, tetapi roda depan tidak terlalu liar dan kuat terhadap hantaman ketika drop? Maka hadirlah bentuk heat tube yang kedua, tapered heat tube. Tapered heat tube. Bentuk heat tube ini umumnya menggabungkan dua diameter batang kemudi.
yaitu 1/8 inci dan 1,5 inci. Sebenarnya yang paling berperan adalah bentuk batang kemudi, bukan bentuk heat tube-nya. Sepanjang diameter bawah batang kemudi bisa masuk ke dalam heat tube, walaupun diameter heat tube atas dan bawahnya sama, tetap disebut heat tube jenis taper. Tetapi bentuk heat tube begini jangan dicari, karena tidak pernah diproduksi dengan berbagai alasan. Lantas apa sih kelebihan heat tube tapered? Desain yang meruncing atau dikenal dengan istilah taper setidaknya memberikan 3 manfaat utama. Sepeda lebih responsif, lebih kaku, dan lebih nyaman ketika bersepeda. Bagian bawah yang memiliki diameter lebih besar memungkinkan kemudi lebih kaku dan lebih kuat menahan beban, khususnya beban samping ketika sepeda berbelok. Desain seperti ini membuat kemudi lebih terkontrol dan lebih presisi. Kekakuan dan presisi tersebut sebenarnya bisa menggunakan batang kemudi atau fork standar, tetapi harus menggunakan diameter yang sama. Tetapi ini membuat bobot sepeda akan lebih berat. Kekakuan dan daya tahan ini hanya berfungsi di bagian bawah saja. Maka dengan desain batang fork yang mengerucut akan mengurangi bobot fork tanpa harus menurunkan kekakuan dan daya tahannya. Sedangkan diameter atas yang lebih kecil, di samping mengurangi bobot fork, juga membuat kemudi lebih responsif. Kompatibilitas tapered head tube. Kerumitan sepeda salah satunya adalah kompatibilitas. Head tube sudah tapered, batang fork juga tapered. Belum tentu fork bisa dipasang presisi ke head tube sepeda kita. Di samping kita harus memperhatikan diameter atas dan bawah, kita juga harus memperhatikan kesesuaian panjang taper batang fork dengan panjang head tube. Panjang head tube yang lebih pendek dari panjang taper batang kemudi menyebabkan fork tidak bisa dipasang ke head tube. Misalnya fork shock untuk ban 29 inci memiliki panjang taper 72 mm. Fork ini tidak cocok diterapkan untuk frame sepeda yang memiliki head tube length 100 mm. Syukurnya desain terbaru RockShox merubah panjang taper menjadi 58 mm, sehingga bisa diterapkan pada head tube yang memiliki panjang 100 mm. Jadi, sebelum membeli fork baru, pastikan panjang head tube sepeda Anda. Kemudian, pastikan fork baru memiliki panjang taper yang sesuai. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam gold.